Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maila Anggraini dari 12 Sosial 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori konsentris, teori sektor, dan teori pusat kegiatan banyak. Yang pertama ada teori konsentris, yaitu merupakan teori mengenai perencanaan perkotaan yang dikembangkan oleh Ernest W. Burgess. Berikut 5 zona wilayah perkotaan. Yang pertama, ada zona pusat kegiatan, yaitu merupakan pusat kegiatan yang menyangkut ekonomi, sosial, dan budaya. Dan yang kedua, ada zona peralihan, merupakan kawasan peralihan yang di dalamnya industri perkotaan. Dan yang ketiga, ada zona perumahan para pekerja, merupakan zona yang banyak ditempatkan oleh para pekerja pabrik industri. Dan yang keempat, ada zona permukiman yang lebih baik, yaitu merupakan zona yang penduduknya mempunyai ekonomi baik atau stabil. Dan yang kelima, ada zona para penglaju, yaitu merupakan zona yang muncul akibat permukiman yang berkualitas. Yang kedua, ada teori sektor. Teori sektor merupakan teori hasil penelitian mengenai pola-pola sewa rumah tinggal yang dikemukakan oleh Homehot. Berikut 5 zona wilayah. Yang pertama, zona pusat daerah kegiatan, yang merupakan pusat perkotaan besar. Dan yang kedua, ada zona terdapat grosir dan manufaktur, yang disebut juga pasar sentral. Dan yang ketiga, ada zona permukiman kelas rendah, yang merupakan permukiman yang memiliki ekonomi rendah. Dan yang keempat, ada permukiman kelas menengah, yang merupakan permukiman yang memiliki ekonomi lumayan baik. Dan yang kelima, ada permukiman kelas tinggi, yang merupakan permukiman yang memiliki ekonomi yang tinggi. Dan yang ketiga, ada pusat kegiatan banyak, yang merupakan teori ini ganda, merupakan hasil dari pengamatan yang menunjukkan bahwa sebagian kota besar tidak tumbuh hanya dengan satu inti, melainkan beberapa inti yang terpisah. Berikut beberapa zona wilayah. Yang pertama, di sini ada zona pusat kota atau CBD. Dan yang kedua, ada zona grosir dan manufaktur, yaitu daerah grosir dan manufaktur digunakan untuk kawasan niaga dan industri ringan. Dan yang ketiga, ada zona permukiman kelas rendah, yaitu permukiman kelas rendah digunakan untuk kawasan murbawisma. Dan yang keempat, ada zona permukiman kelas menengah, yaitu permukiman kelas menengah digunakan untuk kawasan madyawisma. Dan yang kelima, ada zona permukiman kelas tinggi, yaitu permukiman kelas tinggi digunakan untuk kawasan adiwisma. Dan yang keenam, zona daerah manufaktur berat. Daerah manufaktur berat sebagai pusat industri berat. Dan yang ketujuh, ada zona daerah luar CBD, yaitu daerah luar CBD, pusat niaga lain di pinggiran kota. Dan yang kedelapan, ada zona permukiman suburban, yaitu permukiman suburban merupakan upakota untuk kawasan madyawisma dan adiwisma. Dan yang kesembilan, ada zona daerah industri suburban, yaitu daerah industri suburban merupakan upakota untuk kawasan industri. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.